Apakah menurut kalian film horor itu seram? Coba tonton cuplikan film horor berikut ini. Bagaimana jika dibandingkan dengan ini? Bagaimana? Suara dapat memberikan efek yang berbeda pada film horor, bukan? Hal ini disebabkan oleh persepsi. Persepsi merupakan proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan sensasi, yaitu penglihatan, penciuman, pengecap, pendengaran, dan juga peraba. Salah satu penerapan persepsi adalah pada konsep hedonic consumption, yang merupakan interaksi konsumen dengan produk dalam aspek multisensori, fantasi, dan emosional yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Pengaplikasian persepsi pada bidang marketing salah satunya adalah sensori marketing, yang dilakukan dengan memberikan sensasi pengalaman pelanggan dalam menggunakan produk atau jasa. Sensori marketing terdiri dari 5 aspek, yaitu vision, scent, sound, touch, and taste. Vision atau penglihatan dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu color, size, dan style. Sebagai contoh, dalam pembuatan logo, perusahaan menentukan warna berdasarkan maknanya, seperti merah yang berarti youth yang digunakan oleh produk mainan, dan blue yang berarti trust yang digunakan oleh bank. Terdapat 3 tahapan dalam persepsi, yaitu paparan, perhatian, dan interpretasi. Tahap pertama yaitu paparan. Paparan terjadi ketika stimulus dirasakan oleh reseptor sensorik seseorang. Ada 3 konsep dalam paparan, yaitu ambang batas sensorik, hukum Weber, dan persepsi subliminal. Ambang batas sensorik yaitu rangsangan mungkin berada di atas atau di bawah ambang sensorik seseorang yang merupakan titik di mana cukup kuat untuk membuat dampak sadar dalam kesadaran seseorang. Hukum Weber menyatakan semakin kuat stimulus awal, semakin besar perubahan yang harus diperhatikan. Persepsi subliminal yaitu stimulus di bawah tingkat kesadaran konsumen. Tahap kedua yaitu perhatian, yaitu sejauh mana aktivitas pemrosesan dikhususkan untuk stimulus tertentu. Interpretasi adalah pemberian makna dari stimulus. Makna dari stimulus ini sangat bergantung pada skema atau sebuah set kepercayaan yang diassign berdasarkan pengalaman masa lalu. Interpretasi dipengaruhi beberapa hal, yaitu stimulus organization, interpretational biases, semiotic, hyperreality, dan perceptual positioning. Stimulus organization adalah kecenderungan pengelompokan oleh otak manusia. Seluruh gambar di bawah ini adalah bentuk terpisah, namun dapat dibaca sebagai gestalt. Prinsip-prinsip ini sering disebut sebagai gestalt principle. Inti dari prinsip ini adalah bahwa objek-objek terpisah dapat terlihat sebagai suatu objek. Sebuah studi dilakukan dengan menunjukkan pelajar dari 2 sekolah berbeda tentang sebuah video pertandingan olahraga yang agak kasar antara kedua sekolah tersebut. Dari video tersebut, jumlah pelanggaran yang terlihat oleh setiap kelompok berbeda-beda, tergantung pada sekolah yang dihadiri. Sebuah studi dilakukan pada sebuah bar, dengan menawarkan bir biasa dengan bir dengan tambahan cuka. 60% responden lebih menyukai bir yang ditambah dengan cuka. Namun ketika diberitahu bahwa birnya memang ditambah dengan cuka, hanya sepertiga responden yang menyukai versi kedua. Hyperreality adalah tindakan memasukkan realitas lain sebagai atribut yang menggambarkan produk. Dalam contoh ini misalnya adalah unofficial Harry Potter cookbook yang menggambarkan makanan-makanan yang bernuansa mistis ala Harry Potter. Performa sebuah produk dinilai dari arti dari produk tersebut, tidak sepenuhnya dari fungsi. Misalnya dengan pengaruh dari warna, packaging, style produk, nilai yang dibawakan, dan lain-lain. Penelitian ini
Selamat sore responden penelitian dengan topik persepsi pada perilaku konsumen. Sebelumnya, silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Nama saya Madia, umur saya 21 tahun. Oke, nama aku Nana, umur aku 21 tahun. Aku Lia, umur 21. Nama saya Karin, umur 21 tahun. Nama saya Christopher, umurnya 21. Jadi, terdapat dua buah kentang di depan Anda, yaitu kentang McDonald dan kentang The Besto. Silakan mencoba kedua kentang tersebut. Mas Khalif satu kan? Terus 2 juga boleh. Oke. Telan dulu. Sama. Oke. Langsung aja nih. Langsung saja. Enggak ada air putih. Oh, enggak. Nggak ada. Harusnya ada. Jadi, kentang mana yang menurut Anda lebih enak? Silakan berikan alasannya. Menurut saya sih lebih berasa kentangnya yang The Besto ya, soalnya nggak tahu kenapa yang McDonald tuh lebih berasa garamnya, lebih asin, lebih asin. Aku sih lebih suka McD karena dia ada rasa asinnya gitu, terus juga lebih renyah gitu menurut aku. Yang McD Kenapa tuh? lebih wangi mungkin. Lebih apa sih nah? Beraroma. Lagi beraroma, oke. McD ya. McD, kenapa Bu? Kayaknya yang McD tadi nggak sealot yang The Besto. Yang McD, karena baunya lebih kuat. Sebenarnya ini adalah 2 kentang yang sama, yaitu kentang McD. Kedua kentang ini adalah sama, yaitu kentang McD. Makasih Lia. Jadi sebenarnya benar ini tuh sama. Cuman berarti akhirnya lebih enakan McD ya gitu sih. Ya udah, makasih Lia. Tapi sejujurnya kenyataannya sebenarnya kedua kentang ini adalah kentang yang sama, yaitu kentang McD. Gitu. Jadi sebenarnya kedua kentang ini adalah sama, yaitu kentang McDonald. Oh iya, Iya Bapak. coba lagi. Boleh. Hasilnya adalah 4 dari 5 orang menyatakan bahwa kentang pada packaging McD lebih enak. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa brand serta packaging McD memiliki pengaruh pada pemberian persepsi rasa pada konsumen. Kesimpulannya dalam konteks pemasaran adalah bahwa produsen harus membuat persepsi brand yang baik untuk meningkatkan performa produk. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.